Tidak usah terlalu tegang. Ketika ketakutan sudah menghantui kedalaman diri manusia, menyelimuti setiap detik hidupnya, boleh dikatakan menjadikan mereka begitu tegang menghadapi kehidupan. Kau dan aku terlihat bagai patung yang tidak enak dilihat, melihat kiri kanan seakan hendak kiamat. Apa boleh dikata, dari ketegangan itu timbullah dalam diri kita ketakutan akan berbagai hal yang akan terjadi datang. Rasanya kita ingin lari dari muka bumi, pindah ke planet lain. Barangkali di sana tidak ada tekanan batin yang sering kau dan aku alami saat ini. Kalau kita mau beber satu persatu, siapa sih orang dalam hidup ini satu kali saja yang tidak pernah tegang? Pasti semuanya pernah merasakan, bukan? Presiden tegang ketika kali pertama menjalankan amanah. Tentara tegang ketika awal menjalankan perintah. Polisi pun tegang ketika kali pertama menjalankan tugas. Semuanya tegang, merasa kayak bagaimana gitu rasanya. Ya mau bagaimana lagi, orang yang dilakukannya saat pertama kali. Bisa jadi begitu. Mungkin sama sepertimu, kau begitu tegang saat pertama kali ditunjuk sebagai ketua dalam sebuah organisasi. Kau merasa tidak pantas, bukan ahlinya. Tapi mau bagaimana lagi, kau sudah ditunjuk oleh kesepakatan. Keringatmu mengucur deras saat pertama kali memimpin rapat. Perasaanmu deg-degan saat disuruh ngomong di depan banyak orang. Kakimu bergetar, raut muka sudah tidak tahu lagi bagaimana bentuknya. Dan kau harus terpaksa untuk melakukan itu semua. Nasib. Lantas lambat laun hari berganti minggu, minggu berubah bulan, bulan digantikan tahun. Kau kini menjadi ahli dari profesi yang dulu kau jalani dengan penuh menderas. Tidak ada lagi tegang berlebih saat kau memberi presentasi. Dalam rapat, kau terlihat lebih percaya diri dari yang kemarin-kemarin. Tidak ada lagi kaki badan gemetar. Tatapanmu terlihat mengesankan ketika menatap ke para hadirin di hadapan. Tanpa kau sadari, itu semua karena yang kau lakukan sudah berkali-kali. Tapi tidak semua orang seperti itu. Bahkan kalau hal yang ditegangkan itu telah dilakukan berkali-kali, tetap saja ketegangan itu muncul tanpa permisi. Pertanyaan, bagaimana jika, atau kalau nanti tidak, seringkali hadir ketika kita hendak mau melakukan hal yang paling kita takuti. Mesti begitu. Kadang saya juga jengkel. Kenapa sih perasaan semacam itu selalu saja hadir? Kok tidak dibuang saja dalam pikiran manusia? Mungkin disinilah yang menjadi nilai dari perjuangan, di mana kau dan aku sebagai manusia harus selalu berjuang, termasuk berjuang melawan kekhawatiran berlebih dalam diri sendiri. Dan boleh jadi ini yang telah disabdakan Nabi berabad-abad yang lalu, bahwa perjuangan melawan diri sendiri jauh lebih sulit daripada berjuang melawan orang lain. Dalam artian berperang di jalan yang benar, bukan tawuran. Kita bisa saja menggertak orang lain agar takut pada kita, merasa berkuasa di atas orang lain. Tapi bagaimana mungkin kita begitu takut kepada ketakutan yang kita ciptakan sendiri? Orang takut menikah, padahal sudah waktunya, karena takut tidak bisa memberikan istrinya nafkah. Orang takut punya anak banyak, padahal katanya semakin banyak anak semakin banyak rezeki, sehingga mengonsumsi obat-obatan yang meminimalkan jumlah keturunan. Semuanya berasal tumbuh dari tegang, panik atas sesuatu yang akan terjadi, yang padahal belum tentu terjadi adanya. Bahkan aku pun panik, apakah ada yang mau menikah denganku kelak? Bercanda, serius amat sih. Lantas bagaimana agar kita tidak selalu panik, tegang atas berbagai hal? Sayangnya saya pun tidak tahu jawabannya yang pasti. Hanya saja mari kita telusuri ke dalam diri kita sendiri, selami hingga ke dalam-dalamnya. Bertanya, apa sih yang membuat saya panik? Kenapa saya selalu tegang? Barangkali kau dan aku tahu jawabannya masing-masing. Lanjut menyadari bahwa kita normal-normal saja mempunyai rasa tegang seperti ini.
Mungkin dengan kesadaran itu kau dan aku tidak lagi menyalahkan diri sendiri, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, setelah melewati di atas tadi, mari mulai tumbuhkan benih kepercayaan dalam diri sendiri, buat ia sadar bahwa dirinya tidak kalah hebat dari orang lain. Menghargai potensi diri sendiri yang seringkali kita lupa apresiasi. Kalau kau dan aku sudah percaya pada nilai kemampuan yang dimiliki sendiri, maka tidak lagi membutuhkan penilaian orang lain. Kalau kita sudah tidak lagi peduli pada penilaian orang lain, insya Allah hidup kita menjadi lebih tenang. Tidak lagi terlalu tegang terhadap segala hal yang memusingkan pikiran. Langkah kita lebih ringan, tatapan yang kita tatap terlihat lebih segar. Sebab bukan kekhawatiran lagi yang kita bayangkan, melainkan peluang yang harus kita raih dengan riang. Karena sesuatu yang dilakukan dengan riang seringkali terasa ringan. Kok bisa? Sebab kita tidak menilainya sebagai beban, tapi sebagai aktivitas yang menyenangkan. Bukankah begitu kawan? Seorang kawan baik pernah berserok, seorang kawan baik pernah berseloroh. Hidup itu dibuat santai bro, tidak usah dibuat tegang. Entah mengapa kalimat yang ia utarakan memang betul terjadi padaku. Sehingga aku berpikir, iya betul, mengapa aku kok seperti itu? Dan kalau melihat kelakuan seorang kawan yang berseloroh seperti itu, memang orangnya santai, lebih terlihat bahagia dalam hidupnya. Ia pandang hidup dengan kacamata keindahan, semua yang ia lakukan dilakukan dengan riang. Dalam pekerjaannya pun amat terlihat betapa ia begitu semangat ketika hendak berangkat kerja, seolah yang dijalaninya begitu menarik, penuh kesenangan. Dan mungkin benar apa yang dikatakannya, hidup itu santai, lalu untuk apa kita tegang? Sekarang tergantung dirimu kawan, apakah kau masih santai rebahan, atau malah santai ketika melakukan aktivitas yang dilakukannya dengan riang, atau kau masih bergegas dalam berbagai hal yang dikerjakan hingga lupa pada mengistirahatkan pikiran, atau sudah membagi waktumu untuk meletakkan anggota badan? Hidup itu indah kawan, kata yang mengatakannya demikian. Hidup itu rumit kawan, juga kata yang berpendapat demikian. Dan hidup itu apa kata kita kawan, mau melihat dari sudut yang mana?